Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di video aku yang baru ini ya teman-teman. Di video kali ini aku bakalan update budget untuk minggu pertama di bulan Oktober. Sebelum itu aku mau evaluasi dulu ya teman-teman untuk budget di minggu keempat bulan lalu. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung bikin evaluasinya itu kayak gimana, teman-teman bisa tiru nih cara aku cuman bikin tabel kayak gini aja ya teman-teman, dan dimana di kolom itu ada nomor, kemudian kategori, budget, aktual, dan sisa. Nah, kalau untuk aktual itu maksudnya adalah berapa uang yang kita habiskan dalam setiap bulannya ya teman-teman. Nanti kalian bisa hitung selisihnya berapa sisa uangnya. Nah, untuk minggu sebelumnya itu aku nggak ada yang tersisa ya teman-teman. Jadi itu hanya sosial, tadi cuma 2000, uangnya aku biarin di situ dulu. Nah, teman-teman gimana nih, udah pada bikin budgetingnya atau belum? Dan ini aku mohon maaf banget ya, sebenarnya ini udah terlambat juga buat uploadnya, karena dari Instagram itu banyak banget pertanyaan yang masuk ya teman-teman. Jadi aku harus balas satu-satu juga, hampir setiap hari pertanyaan masuk ke DM aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bertanya, dan semoga apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan semoga segala urusan kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel aku, yang selalu memberikan komentar positif. Aku ucapkan terima kasih banyak. Gak ada yang bisa aku balas ya teman-teman selain ucapan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku juga mengucapkan selamat datang. Semoga kalian bisa mengambil positifnya dari video yang udah aku upload ini. Gak terasa ya teman-teman, hari demi hari udah kita lewatin, dan sekarang kita memasuki bulan baru, yaitu bulan Oktober. Nah, untuk video kali ini aku mau update budget aku di minggu pertama bulan Oktober ini, yang mana seperti biasa ya teman-teman, untuk pengeluaran itu terdiri dari kewajiban, dan kewajiban ini maksudnya adalah segala sesuatu yang menjadi tanggungan kita ya teman-teman, yang mana itu setiap bulannya kita bayar, dan ini nggak bisa juga dinego ya teman-teman. Itu kayak PDAM, kasih ke orang tua, dan kayak iuran sampah, atau untuk arisan dan cicilan itu juga termasuk ke kategori kewajiban ya teman-teman, yang mana saat gajian uangnya harus langsung dipisahkan. Yang kedua, ada pengeluaran untuk kebutuhan hidup, yang mana untuk kebutuhan ini masih bisa dikontrol pemakaiannya ya teman-teman. Jadi aku untuk kebutuhan ini terdiri dari uang makan, kemudian ada beras, ada gas dan galon, ada transportasi, kemudian ada groceries atau belanja bulanan, dan yang terakhir itu ada internet. Nah, kenapa di sini listrik nggak ada aku masukin? Karena untuk listrik itu tanggung jawab dari suami aku ya teman-teman. Dan untuk pegangan suami di sini aku nggak ada budget kan, karena memang suami itu udah punya pegangan sendiri ya teman-teman. Jadi untuk gaji suami aku ini adalah hitungannya per hari, tapi dia gak ngasih semua gajinya untuk aku hanya pegang atau kelola yang diberikan suami aku ya teman-teman. Di sini aku juga mau bahas tentang tabungan ya teman-teman, karena di DM aku itu memang banyak banget yang pertanyaannya itu mengarah ke tabungan ya teman-teman. Ada yang susah banget buat nabung karena cicilan banyak,
dan ada juga yang udah beberapa kali budgeting tapi nggak bisa juga nabung. Jadi di sini aku sedikit bahas ya teman-teman. Tapi sebelum itu di sini aku juga mau jelaskan kalau aku itu bukanlah ahli keuangan ya teman-teman. Di sini aku hanya sharing aja, berbagi pengalaman dengan apa yang udah aku alami ya teman-teman. Nah, masalah tabungan. Nah, dulu itu aku juga tipe yang susah banget buat nabung ya teman-teman. Jujur ini ya teman-teman. Dulu itu setiap kali suami aku itu ngasih jatah mingguan itu nggak pernah aku tabung ya teman-teman. Aku juga nggak tahu itu uangnya entah pergi kemana, habisnya buat apa. Karena memang waktu itu aku belum kenal yang namanya budgeting ini ya teman-teman. Dan untuk seterusnya aku udah coba nih bikin budgeting, dan alhamdulillah itu juga konsisten ya teman-teman. Nah, untuk tabungan ini aku selalu nggak nemu ya teman-teman berapa persenan yang harus aku tabungin, karena aku selalu pakai uang tabungan itu buat jajan lah, buat beli ini, buat beli itu. Tapi aku juga termasuk orang yang boros di jajan ya teman-teman. Kadang-kadang nih misalnya udah budgeting, udah aku anggarin nih buat tabungan itu di 20%. Jadi sebelum aku nerima gaji itu selalu habis tabungan ini ya teman-teman, dikarenakan aku borosnya di jajan. Nah, jadi waktu itu aku sempat berpikir, kenapa sih ini uang nggak bisa ditabung, dan apa sih sebenarnya yang salah dalam budgeting aku ini. Padahal aku juga sering baca artikel tentang keuangan gitu ya teman-teman, yang mana katanya kalau mau menabung itu minimal di 10%. Jadi aku cobalah di nominal 10%, ternyata juga gagal ya teman-teman. Ujung-ujungnya ngambil lagi, dan pada akhirnya aku belajar lagi nih tentang gimana caranya biar aku bisa nabung dan berapa sih ideal untuk menabung itu. Sampai suatu hari aku itu ketemu artikel yang membahas tentang berapa sih idealnya untuk menabung. Nah, dari situ aku belajar ya teman-teman bahwa untuk ideal nabung itu sebenarnya nggak ada, karena memang hanya diri kita sendiri yang tahu ya berapa porsinya kita untuk bisa menabung. Jadi dari situ dia juga menjelaskan kalau tabungan itu mau disisihkan 50.000 seminggu, 50.000 per bulan, itu sebenarnya sah-sah aja ya teman-teman, asalkan semua kebutuhan dan kewajiban kita itu udah terbayarkan. Nah, baru kita sisihkan buat nabung. Dan satu lagi di sini aku juga rubah metode aku buat nabung ya teman-teman, dengan aku gunain kayak sinking funds ini. Karena memang ya sinking funds ini menurut aku adalah cara efektif buat menabung. Jadi ketika kita ingin beli sesuatu, kita harus kumpulin uangnya dulu baru kita belanjakan. Kemudian ada juga menabung di nominal yang acak ya teman-teman. Jadi suka-suka kita aja nabungnya mau berapa. Misalkan kita di hari ini mau nabung nih 10.000 atau mungkin 20.000. Jadi istilahnya kalau menabung itu nggak perlu terlalu memaksakan ya teman-teman. Jangan juga dijadikan beban. Atau menabung receh kayak aku ya teman-teman. Jadi aku itu punya tabungan receh juga, yang mana itu ada challenge 2000. Di sini aku ditantang untuk ngumpulin nominal 2000-an ya teman-teman. Setiap ada nominal uang 2000, aku bakalan tabungin uangnya. Kemudian ada juga tabungan aku itu khusus untuk uang koin. Jadi setiap ada kembalian ya dari minimarket, aku selalu tabungin uangnya. Kalian jangan remehkan ya uang receh, karena kalau kita kumpulinnya itu konsisten, kalian bakalan kaget loh dengan hasilnya. Karena memang aku sudah pernah ya teman-teman bikin challenge menabung uang receh, dan yang sekarang baru aku tambah itu adalah
tabungan uang koin. Untuk tabungan uang koin ini belum aku bongkar karena memang belum penuh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian jajan dan ada kembalian uang 2000-an atau uang 5000, kalian bisa tabungin uangnya. Dan jangan lupa kalau kalian menabung, tentuin kalian mau beli apa ya teman-teman. Dan jangan ngambil tabungan itu ya teman-teman. Kita harus konsisten dengan tujuan kita menabung ini buat apa. Jadi memang harus nggak boleh diambil ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang masih banyak cicilan atau yang masih ikut arisan, sebaiknya itu dilunasi dulu ya teman-teman. Karena yang wajib itu memang harus kewajiban dulu yang harus kita tunaikan. Setelah itu kebutuhan, baru kita menabung. Mungkin itu beberapa cerita pengalaman aku ya teman-teman, dari yang susah menabung dan akhirnya alhamdulillah bisa menabung. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini aku balik lagi ya teman-teman. Untuk budget aku di Oktober ini, dana untuk sinking funds itu cuman sedikit ya teman-teman. Cuman ada beberapa yang bisa aku isi, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting untuk kewajiban, kebutuhan itu udah terbayarkan semuanya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.